Hari ini adalah sebagai rekonstruksi ulang ya, pertemuan awal di tanggal 11 Maret pada waktu kita pengukuhan atau deklarasi bagaimana peran dari negarawan untuk memberikan suatu kontribusi positif dan besar terhadap negara ini. Hari ini merupakan salah satu hari 11 Mei dalam rangka kita juga memperingati tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional ya Pak Eko ya, bahwa bagaimana peran kita sebagai negarawan memberikan sebuah penerangan atau memberikan sebuah kontribusi yang sangat valid terhadap kemajuan negara besok ya, atau ketika kita nanti akan menghadapi election presiden. Tadi di dalam pertemuan kita yang betul-betul dikaruniai sebuah semangat yang tinggi, juga semangat yang besar terhadap wacana kita untuk bagaimana nanti kiprah negarawan untuk bisa saling memberikan penguatan terhadap kemajuan bangsa. Tadi yang disampaikan oleh para negarawan itu Pak Eko cukup bagus juga ya, karena pertama kita mengevaluasi hasil reformasi birokrasi kan, seperti itu. Jadi sejauh mana hasil evaluasi reformasi itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Artinya bagaimana kita cara bernegara, berwawasan juga sebagai tanggung jawab moral sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Ada satu hal Pak Eko yang mungkin perlu kita diskusikan ulang ya, yaitu mengenai masalah add value ya, nilai-nilai kebangsaan sebagai salah satu powers terhadap kebanggaan bangsa dalam mengelola dan membuat jati diri negara kita ini yang sesuai dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Menurut Pak Eko gimana itu Pak Eko? Jadi bagaimana kita Forum Negarawan itu dapat memberikan keyakinan kepada rakyat ini, kepada bangsa ini, bahwa mereka adalah rakyat atau manusia atau orang yang lahir di Indonesia. Dan kalau kemudian mereka lahir di Indonesia, mereka harus menjadi bangga begitu. Ya. Bangga, bahkan terhormat lahir di Indonesia ya, ini. Betul. Nah, kondisi sekarang ini kita bisa lihat bahwa kita dapat merasakan lahir di Indonesia ini kok rasanya tidak menjadi manusia yang bangga. Mereka mungkin akan lebih bangga, terhormat kalau kemudian lahir di negara lain, ya kan? Mungkin lahir sebagai bangsa Cina atau bangsa Amerika atau mungkin bahasa Jepang ya, atau Korea, Inggris, ya. Korea gitu. Nah, pemimpin itu harus mampu menanamkan rasa kebanggaan itu. Ya. Contoh realitanya sebenarnya bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Nusantara ini dianugerahi lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu tanah dan air ini. Nah, pastinya sebagai bangsa yang terpilih, yang dianugerahi lebih dari bangsa-bangsa yang lain, dia adalah bangsa yang menang. Betul. Bangsa yang kemudian unggul gitu. Contoh sebagai bangsa yang unggul itu sebenarnya sudah pernah terjadi ya di zaman dahulu, yaitu waktu kemudian bangsa ini pernah memenangkan peradaban dunia, yaitu abad 7 sampai abad 14. Ketika bangsa ini kembali menjadi bangsa spiritual. Bangsa spiritual ini adalah bangsa yang selalu kemudian merasa dan kuat sekali keyakinannya kepada Tuhan dan segala ciptaannya, termasuk tanah air yang sudah dianugerahkan ini. Termasuk penghargaan bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Ini bisa kita lihat ketika agama-agama masuk di Nusantara diterima dengan baik, bangsa-bangsa masuk diterima dengan baik, dilindungi, dijaga begitu. Nah, kebesaran dan keagungan
Nusantara pada saat itu, ketika Candi Borobudur menjadi pusat daripada agama Buddha di dunia, dan itu mendatangkan kekuatan ekonomi yang luar biasa besarnya, sehingga ketika kekuatan ekonomi datang, cinta tanah airnya luar biasa. Betul. Karena kebanggaannya punya tanah air Indonesia, maka mereka punya karya yang kemudian luar biasa, persembahannya itu luar biasa, sehingga akhirnya militernya kuat, kebudayaannya kuat, terus kemudian punya nilai-nilai, bahkan busana, kesusastraan, tradisi yang sangat kemudian tinggi. Jadi bangsa-bangsa datang, mereka melihat tingginya peradaban, gitu loh. Jadi tingginya peradaban itu oleh masyarakat dunia ini tidak hanya diukur daripada suatu teknologi. Betul. Tapi puncaknya tingginya peradaban itu diukur dari perilaku manusia pada suatu bangsa tersebut, gitulah. Contohnya di Bali, saya yakin bahwa puluhan bangsa-bangsa di dunia ini yang datang ke tanah bumi Dewata atau Pulau Bali, mereka melihat bahwa peradaban di Bali itu sangat tinggi, sangat tinggi, gitu. Betul. Dan berarti kan acuannya bukan hanya masalah teknologi. Betul. Maupun ekonomi, gitu. Nah, dan perlu digarisbawahi bahwa Candi Borobudur, Candi Prambanan itu karya bangsa Indonesia. Betul. Nah, bagaimana membangkitkan ini, bagaimana mengembalikan lagi di dalam riset ulang bahwa di tengah kondisi kita Forum Negarawan melakukan suatu istilahnya reevaluasi, reformasi ini, saya harapkan reformasinya itu jangan hanya kita bicara masalah Orde Baru, Orde Lama, Orde Lama terlalu pendek. Betul. Proklamasi kemerdekaan, tapi kita berbicara dari zaman ke zaman pada bangsa ini, kita cari yang baik, atau yang baik itu terus harus kita jaga. Yang tidak baik baru kemudian kita rubah, kan begitu. Ini yang menjadi jadi artinya tidak semuanya ya di dalam ketika Orde Lama, Orde Baru, kemudian sekarang Orde Reformasi itu tidak selamanya hasilnya, outputnya jelek ya. Ya jelas lah. Misalnya nih, ya kan kita bicara realita nih. Yeah. Realita di zaman Pak Harto itu sudah mulai ada yang namanya mobil nasional, ya kan? Bahkan beberapa merek, bahkan ada saya dengar mobil merek istilahnya Amerika yang sangat terkenal itu diambil juga, dibeli juga ke Indonesia. Bahkan saat itu Habibie juga mulai produk istilahnya pesawat terbang, kan begitu. Ini kan luar biasa, artinya IKA kan menumbuhkan bukan hanya karya industri, teknologi anak bangsa, pengetahuan anak bangsa, terus kemudian karya-karya ilmu pengetahuan, industri dan teknologi akan berkembang pesat begitu. Ya, kemudian saat itu kalau pertanian ya kita istilahnya malah ekspor beras, kan masih bisa ekspor, bahkan dokter-dokter, guru-guru kita baik, punya GBHN. Pendidikan pun kan terbesar se-Asia ya waktu itu ya. Iya, kan gitu. Nah, ini kan yang baik ini harus kemudian dijaga. Kita masih ingat saat itu bagaimana Orde Baru itu melindungi istilahnya kekuatan ekonomi nasional kita dengan nama harus kemudian memakai nama bangsa Indonesia asli. Betul. Itu kan sebenarnya perlindungan terhadap ekonomi nasional. Ya. Bahkan kepemilikan saham itu saat itu hanya sampai 20%. Ya. Saham orang asing. Bahkan tenaga kerja asing itu hanya boleh bekerja maksimal sampai tenaga ahli saja, ya kan? Staf saja. Jadi ini bagaimana melindungi ekonomi nasional. Di zaman Bung Karno misalnya, luar biasa kiprah Bung Karno ketika beliau berbicara dengan dunia internasional. Ya, betul. Ya kan? Kita masih ingat itu KTT Asia.
Asia Afrika, terus kemudian non-blok ya. non-blok, upaya-upaya Bung Karno untuk istilahnya mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang belum kemudian Seperti merdeka. Singapura, Malaysia kan itu dari Indonesia ya. Betul. Gitu Bagaimana lobby Indonesia dengan PBB kan PBB seperti itu. seperti itu. Bahkan kita zaman Bung Karno punya kekuatan percaturan yang dunia yang luar biasa sekali. Dan Bung Karno mampu menyatukan seluruh kekuatan rasa kebangsaan di Indonesia ini. Nah, memang zaman istilah penjajahan kita memasuki zaman istilahnya gelap kan gitu. Tapi ini Pak Eko yang ingin kita satukan satu persepsi ya untuk menghadapi 2024 nih dari negarawan yang kiranya kita bisa sampaikan untuk kemuliaan atau wealthy negara itu menurut Pak Eko gimana Pak Eko? jadi penting sekali sebenarnya Forum Negarawan itu memberikan pendidikan politik negarawan kepada masyarakat. Nah, bentuknya bisa nanti kuesioner, sehingga kemudian masyarakat ini bisa tahu dan bisa kemudian ikut terlibat gitu. Rencananya kan kita akan memberikan kuesioner pendidikan politik negarawan Sabta Gatra. Jadi ditinjau dari 7 istilahnya gatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial, gatra hukum, budaya, dan keamanan. Ini tanggung jawab daripada kepemimpinan nasional. Betul. Gitu. Sehingga masyarakat itu bisa kemudian paham bahwa berat sekali tugas seorang kepala negara ini atau kepala pemerintah ini. Sehingga kemudian di situ juga masyarakat yang akan memberi ukuran penilaian dari apa yang sudah kemudian dilakukan oleh para capres itu ketika mereka saat itu menjabat. Betul. Kan gitu. Kedua, dari penilaian yang murni dari masyarakat itu kemudian calon presidennya pun kemudian akan paham gitu loh. Karena kadang sekarang ini calon presiden maupun relawan atau pendukung tidak paham. Betul. Jadi tadi saya mengunderline mengenai masalah pendidikan politik. Memang kan itu salah satu cara yang belum pernah dilakukan oleh bangsa ini ya. Nah, dengan perannya negarawan ini yang berusaha untuk membantu kerjanya negara gitu kan, membantu para pemimpin di Republik ini adalah suatu inisiatif yang sangat bagus kan seperti itu. Nah, ini mungkin akan dilakukan kira-kira di time schedule-nya kapan ini Pak Eko? Rencananya tanggal 11 Juni kita akan kemudian gulirkan. Rencananya kuesioner ini akan kita tujukan juga kepada teman-teman para cendekiawan. Jadi terpola begitu. Betul. Nanti mungkin teman-teman profesional ya kan, yang mereka bisa pengacara, dokter. Sesuai dengan klasifikasinya. Ya, klasifikasinya sehingga sama-sama memberikan penilaian sehingga ada bayangan gitu. Ada bayangan daripada masyarakat itu sendiri supaya tidak ada itu memilih kucing dalam karung. Berarti sepakat Pak Eko ya, kita berbicara seperti itu. Nah, begini Pak Eko. Tadi itu merupakan salah satu leverage ya atau tools kita untuk mengungkit segala permasalahan untuk persiapan pemilihan calon presiden kan dengan pendidikan politik. Ini kiranya Pak Eko validasi dari hasil nanti kuesioner itu seperti apa Pak? Yang jelas pastinya satu, masyarakat itu tidak bodoh loh. Nah itu, saya sepakat itu Pak. Masyarakat tidak bodoh apalagi ketika kita ini berbicara para intelektualnya, para profesional. Mereka itu mereka tidak bodoh, tapi tidak tahu. Karena tidak ada yang memberitahu. Karena tidak ada yang memberitahu begitu. Nah, karena mereka tidak tahu, ya kan, dan tidak ada yang memberitahu, jadi mereka tidak tahu sebenarnya kriteria, tanggung jawab, kemampuan, karakter. Yang mesti harus kemudian dimiliki oleh seorang calon pemimpin, khususnya pemimpinan nasional. Dan mereka ketika dikenalkan, mereka akan kemudian paham. Dan
kita ini sebenarnya banyak sekali punya apa namanya kriteria kepemimpinan kan gitu. Bahkan ada kriteria kepemimpinan Satria Raja Nusantara. Ada kriteria kepemimpinan kemampuan Gajah Mada. Ya, betul. Itu ada juga gitu. Ada kriteria kepemimpinan kalau di Jawa itu Badranaya. Itu banyak, dan itu konsep-konsep kepemimpinan yang sebenarnya membumi gitu. Kalau di Lembana sendiri kan ada simbol itu yang namanya Semar ya, Ya, Semar dan Krishna ya. Krishna, betul. Semar dan Krishna ini juga pasti memiliki Ya, ada konsep konsep kepemimpinan filosofisnya yang yang- cukup bagus kan seperti itu. itu. Jadi ada suri tauladan yang Ya. perlu kita pahami bersama seperti itu. Kemudian begini Pak Eko, ini kan langkah kita nih sebagai negarawan di sini. Terkadang ada mungkin sebagian yang memberi seperti penguatan ya kepada kita. Salah satunya bahwa katanya negara itu belum hadir secara 100% lah terhadap terhadap masyarakat, sehingga ketika digulirkannya calon-calon presiden ini, mereka merasa bahwa ada hal yang perlu juga mereka memberikan suatu masukan bahwa kenapa harus 3 gitu loh. Apakah bisa nggak dari hal-hal yang independen gitu kan, seperti itu sebagai penyeimbang lah Pak Eko. Loh, kita ini kan bangsa Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan siapa saja kan yang memang dia bertanggung jawab yang sesuai dengan hal-hal yang kriteria yang diinginkan oleh rakyat kan, dan nanti kita menukiknya adalah kepada kepentingan rakyat. Menurut Pak Eko bagaimana Pak Eko? Jadi kita ini kalau sudah bicara negara, Ya. ini harus bicara yang jelas ini. Artinya negara itu punya sistem, yaitu sistem pemerintahan, ya kan? Bahkan kita punya sistem konstitusi. Ada juga legislatif, eksekutif, yudikatif, kan gitu. Artinya kan kita ada aturan, ada undang-undang, kan begitu. Dan di aturan perundang-undangan sudah jelas bahwa syarat untuk menjadi calon presiden itu memang harus 20% dari istilahnya threshold ya, itu. Bahkan Gus Dur itu pernah mengatakan, cerita nih Gus Dur. Jadi ke Gus Dur ya? Iya, karena Gus Dur pernah mengatakan begini ke saya, Mas Eko, kalau Mas Eko ini pengen ada perubahan terhadap bangsa negara ini, ya Mas Eko harus berseru atau menulis gitu. Tetapi kalau ingin terlibat, ya kan, ingin terlibat di dalam istilahnya perubahan ada negara bangsa ini, ya Mas Eko harus kemudian berorganisasi. Tetapi kalau Mas Eko ingin memimpin perubahan, ya kan, di Indonesia, di negara Indonesia ini harus memang ke politik, ke partai politik, kan gitu. Lah, kebetulan saya pilihannya tidak kemudian ke politik praktis atau ke partai politik, tapi kita kemudian berorganisasi. Nah, forum negarawan ini kan organisasi, ya kan, walaupun bentuknya forum, kita bisa menyuarakan itu, kita bisa melakukan itu. Tetapi tadi tetap pemegang keputusan kebijakannya kan mereka yang di eksekutif maupun istilahnya legislatif. Nah, ini yang mesti juga kemudian secara bijak kita harus kemudian memahami itu. Kedua, sebenarnya kenapa perlu forum negarawan, kan gitu. Karena memang siapapun nanti yang menjadi presiden itu perlu didampingi, diperkuat oleh para negarawan yang di luar daripada teman-teman partai politik, kan betul. Begitu. Maka sebenarnya forum negarawan ini juga belajar. Kenapa? Kita yang di forum negarawan juga belajar. Karena referensi tentang negarawan itu sangat kecil sekali, sangat rendah sekali. Bahkan kalau kita lihat di Google itu juga sangat rendah gitu. Jadi kita bersama-sama di forum negarawan sebenarnya juga belajar bagaimana menjadi negarawan. Pemahaman seorang negarawan itu seperti apa? Betul. Kenapa orang
bisa menjadi seorang negarawan, ternyata kan mulai ada suatu pemahaman bahwa seorang bisa menjadi negarawan itu pasti dia pemahaman tentang kesejarahan dan cinta tanah airnya itu Betul. kuat sekali Nah begitu. ini Pak Eko, kita bicara mengenai masalah cinta tanah air ya. Nah ini kan dengan adanya akulturasi, kemudian dengan adanya modernisasi, kemudian dengan adanya inovasi dan digital yang masuk secara drastis ya, menggurita gitu kan seperti itu. Ini ada pengikisan daripada bangsa Indonesia sendiri terhadap kepercayaan kepada negaranya kan seperti itu. Nah itu kaum negarawan sudah sejauh mana menyikapi hal tersebut gitu kan? Jadi begini ya, sebenarnya ini kan tugas pemerintah, ya kan? Apalagi kalau kemudian ketika kita bicara negara. Kalau konsep kita sendiri, walaupun ini belum kita usulkan ya di teman-teman forum negarawan, bagaimana para negarawan itu berpikir tentang kebudayaan. Temanya apa? Untuk mempertahankan daripada pengaruh akulturasi, tantangan perubahan peradaban globalisasi sekarang ini dalam segala bidang. Nah, sebagai seorang kepala negarawan, dia akan pasti memiliki konsep bahwa kebudayaan adalah benteng kekuatan pertahanan negara. Ya. Ekonomi adalah benteng kekuatan pertahanan negara. Sosial adalah benteng kekuatan pertahanan negara. Ideologi adalah benteng kekuatan pertahanan negara. Hukum adalah kekuatan dan pertahanan negara. Ya kan? Politik adalah benteng kekuatan pertahanan negara. Nah, ketika sebagai seorang negarawan berpikir sudah ke sana, artinya sebagai benteng kekuatan pertahanan negara ini bukan hanya kemudian istilahnya memperkuat dari serangan dari dalam, tapi juga dari luar. Ketika bicara pertahanan negara kan otomatis lebih banyak istilahnya tantangan itu kan dari luar ya. Kan gitu misalnya. Eksternnya ya. Ya, kita akan melakukan suatu kegiatan seni, kebudayaan, kan gitu. Ketika kemudian kita berpikir bahwa kebudayaan itu adalah benteng kekuatan pertahanan negara, pasti seni kebudayaan itu akan diisi, ya kan, kedalamannya, ya kan, terutama misalnya pelaku daripada seninya, dia sudah ditanamkan pemahaman-pemahaman kebangsaan yang fundamental. Pemahaman kenegaraan yang fundamental. Contoh ini, kita mau kirim istilahnya duta seni ke luar negeri, seni kebudayaan. Konsepnya tadi, seni kebudayaan benteng pertahanan negara. Ya kan? Mereka kita kasih pemahaman bahwa seni kebudayaan kita, bangsa Indonesia ini, lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa lihat, ya kan, berjenis-jenis daripada istilah adat, tradisi, seni, ya kan, tari-tarian. Artinya kita itu bangsa yang kaya. Kita itu maha karya, maha kaya di dunia ini. Sehingga itu akan menjadi kebanggaan. Ketika dia menjadi duta seni, dia bukan hanya menunjukkan seninya itu tadi, tapi karena ada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki suatu karya seni kebudayaan itu ya, yang lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, itu nanti akan menjadikan memperkuatkan pertahanan negara. Ini yang baru dalam hal budaya ini. Ya, belum dari yang lainnya ya. Belum dari aspek sosial budaya. Misalnya aspek ekonomi sekarang ini. Nah, ketika konsep daripada negarawan itu berpikir nih, ekonomi sebagai benteng kekuatan pertahanan negara, ya kan, tidak ada kata jual negara, ya kan, tidak ada kata. Oke, Pak Eko, itu kan kita nanti ada relevansi dengan netralitas ya. Oh iya. Nah itu, jadi yang kita harus bicarakan itu kita balik lagi kepada netralitas negarawan ya. Yang tadi Mbak Eko sampaikan bahwa dengan adanya budaya salah satu aspek daripada kekayaan bangsa itu sendiri, yang artinya membuat suatu kapasitas development negara kan seperti itu. Nah mungkin nanti ada semacam pendapat lain lah ketika kita berada di posisi outbox ya seperti itu. Sejauh mana gitu netralitas kita ini kan terhadap kondisi-kondisi saat ini seperti itu.
Jadi begini, netralitas itu bukan apa yang sekarang ini kadang diutarakan. Netralitas ini adalah ada pada apa yang kemudian dilakukan. Ya kan? Ketika kita ini mengalami krisis negarawan, ya kan? Maka yang harus dilakukan oleh forum negarawan pertama kali adalah jadi bapak. Nah, itu. Jadi orang tua daripada para politikus yang sekarang ini ada, ya kan? Para negarawan harus memiliki Matarama, ya kan? Maka disebut Mataram, ya kan? Matarama. Bahkan kalau kemudian dengan kekuatan Matarama ini, maka dia menempatkan para politikus itu sebagai istilahnya orang-orang yang mesti harus dibimbing. Orang-orang yang harus kemudian istilahnya diarahkan gitu loh. Termasuk pastinya artinya kita sekarang ini bukan punya tanggung jawab saja kepada masyarakat, tetapi punya tanggung jawab juga kepada para politikus. Punya tanggung jawab kepada siapapun sebenarnya calon presiden, kan gitu. Nah, pastinya ini memerlukan kelas bahasa, kelas tutur kata. Di dalam memberikan suatu pemahaman. Bahasa yang mesti diberikan kepada mahasiswa berbeda bahasa tutur kata. Kelas bahasanya dengan diberikan kepada pemimpin. Ya kan? Ini yang mesti harus kita dalami bersama, dan menurut pengetahuan dan pengalaman saya, kita bisa gali itu dari ilmu-ilmu para raja-raja besar kita. Ilmu-ilmu para pujangga kita, kan gitu. Kita ini kan juga krisis kapujanggan, ya kan? Krisis istilahnya Paran Poronoto, krisis istilahnya penasihat daripada raja atau penasihat daripada presiden. Itu yang sekarang ini pastinya forum negarawan akan kemudian menggali dan berusaha untuk kemudian memberikan pemahaman juga kepada para anggota dan sahabat-sahabat negarawan. Oh ya, saya setuju Pak Eko, karena kan begini, tadi Pak Eko bicara mengenai masalah bahasa ya. Bahasa itu kan salah satu cara atau tools, alat bagaimana kita berkomunikasi. Nah tentunya di sini kita sedang mengalami etika ya, rendahnya etika atau yang disebut dengan revolusi mental kan seperti itu. Kemudian juga ada kalanya orang mungkin yang tadi sampaikan oleh Pak Eko itu tidak semuanya bahwa tim negarawan itu memahami ya konteks atau hal-hal yang seperti tadi Pak Eko bicarakan, apalagi ada perbedaan diksi ya di dalam menyuarakan atau membahasakan seperti itu. Kemudian langkahnya seperti apa Pak Eko supaya kita itu jadi akhirnya bahasa negarawan itu sama gitu kan seperti itu. Ini yang sebenarnya perlu proses, ya kan? Baik. Inilah yang perlu proses, perlu pengenalan, sehingga ketika kita ketemu ini kan juga dari Prof. Indra bisa memahami kan sebenarnya kita sebagai inisiator forum negarawan ini persiapannya sudah sampai seberapa jauh. Bahkan sebenarnya kita ini sudah kemudian melakukan hal itu, bukan hanya kemudian mempersiapkan aja dalam suatu konsep kan gitu. Kita juga pastinya punya pengalaman panjang lah untuk mengkreat seorang pemimpin, bagaimana pemimpin bisa membuat sejarah daripada bangsa negaranya, bagaimana pemimpin nanti bisa kemudian ditulis di dalam sejarah besar bangsa ini secara terhormat dan secara istilahnya berwibawa gitu loh. Maksudnya bahwa ini proses panjang kan gitu. Tidak hanya berhenti pastinya pada tahun 2003, 2004 gitu. Begitu. Kita pastinya kan terus akan memberikan pendidikan politik negarawan kepada bangsa ini kan gitu. Karena harus ada fondasi yang sangat kuat yang harus kemudian ditanamkan di setiap pribadi supaya bangga menjadi bangsa Indonesia, supaya selalu bagaimana berupaya menjadi bangsa yang benar dan menang. Ini penting sekali untuk kemudian ditanamkan, yakin bahwa kejujuran,
keterbukaan, kesabaran itu juga merupakan suatu kunci daripada setiap pribadi. Dan kemudian para pemimpin juga mesti harus membumi gitu. Forum negarawan ini harus kemudian membumi juga gitu. Membumi ini artinya sangat kemudian luas. Ya kan, membumi bukan hanya turun di masyarakat, tapi memberikan pemahaman-pemahaman, pembelajaran-pembelajaran, validasi yang membumi. Betul. Artinya memakai sistem cara berpikir, pengetahuan, karya, ilmu dari bangsanya sendiri. Ya, Dan ini harus digali seperti Bung Karno menggali Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, kan gitu, Prof. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi memang resesi kita itu adalah satu resesi mengenai masalah kebanggaan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Bahwa sekarang itu apalagi kita berbicara tentang 2024 atau nanti 2030, bahwa kita juga di sini ada semacam tanggung jawab moral terhadap youth generation ya, generasi penerus kita. Bahwa memang kita itu harus menyiapkan generasi-generasi yang bangga terhadap bangsanya. Tentunya tadi sudah dibahas satu mengenai masalah pendidikan politik. Bagaimana dengan sekarang mengenalkan sejarah, Pak Eko? Sebagai negarawan ini tadi yang disampaikan bahwa tentunya kita harus membuat sebuah pondasi atau based on yang kuat terhadap hal-hal yang akan nanti kita hadapi. Kan kita tidak tahu for the future ke depan itu ada hal-hal yang sifatnya tiba-tiba kan. Jadi konteksnya kita itu ada berada di dalam suatu zona turbulence, sesuatu yang tidak bisa oleh kita itu dengan secepat itu kita jawab atau segala sesuatu kita lihat tebakan seperti itu. Nah sekarang Forum Negarawan sudah siapkah terhadap masalah itu, Pak? Sudah sebagai sharing opinion lah dengan ya pendiri dari negarawan ya itu sendiri, bahwa memang tadi sudah disampaikan bahwa langkah-langkah yang sudah akan kita lakukan pertama yaitu mengenai masalah pendidikan politik. Kemudian juga pendidikan politik ini harus dikemas demikian rupa dengan sabta gatra kan seperti itu. Kemudian juga budaya adalah salah satu based on bangsa Indonesia yang akan nanti menjadikan suatu kemasan yang bagus juga seperti itu. Selain itu juga negarawan akan lebih netralitas ya terhadap apa saja yang akan dibuat dan sinkronisasi terhadap rencana strategis negara. Jadi bukan sesuatu katalisator yang sifatnya akan menjadi saingan ya seperti itu, tidak seperti itu, atau saingan negara atau sebagainya, bahkan akan memperkuat terhadap kapasitas development negara ini. Mungkin dari saya, Profesor Dr. Indira Santi, dan juga dari Pak Eko sebagai pendiri negarawan, cukupkan dulu demikian ya Pak Eko. Saya terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.